Beyond Time, bab 479-481. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah melahap si bodoh itu, bayangan itu dengan gembira menuruti perintah Su King selanjutnya. Ia seperti anjing yang sangat patuh namun ganas, yang dalam kerinduannya yang mendalam, tiba-tiba menerima persetujuan tuannya untuk mengamuk. Bangunan-bangunan di desa itu menyadari bahwa Su King bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Kaki mereka segera muncul, dan mereka berbalik untuk melarikan diri. Tapi sudah terlambat, bayangan Su King menyebar dengan cepat, dan jeritan kestongku terdengar dari gedung-gedung. Namun, jeritan itu tidak berlangsung lama. Setelah bayangan menutupi gedung-gedung, jeritan digantikan oleh suara mengunyah. Enak, enak sekali, enak sekali. Bayangan itu jelas sangat bersemangat. Ia bahkan mengirimkan sulur-sulur hitam, seperti tentakel, untuk menangkap semua bangunan yang melarikan diri. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Siapapun yang melihatnya akan tercengang. Lagi pula, cara Su King memberi perintah kepada makhluk mengerikan membuatnya lebih mengerikan daripada makhluk mengerikan itu sendiri. Pohon-pohon lenyap, bangunan-bangunan runtuh. Bayangan itu pada dasarnya melahap segalanya, termasuk daging dan tulang. Patriark prajurit Vajra Emas tiba-tiba muncul. Dia berkedip beberapa kali, dan matanya bersinar penuh kegembiraan. Rupanya, dia mencoba mengingatkan Su King tentang hal-hal yang telah dia lakukan di masa lalu. Su King mengabaikannya. Patriark prajurit Vajra Emas tiba-tiba merasa perlu lebih waspada dari sebelumnya, karena ia menyadari bahwa rasa eksistensinya sendiri memudar. Ia telah membaca banyak buku di mana tokoh utamanya memiliki hewan peliharaan yang, karena hal-hal yang berkaitan dengan rasa eksistensinya, secara bertahap menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Di masa lalu, Patriark selalu berasumsi bahwa itu karena penulisnya lupa tentang hewan peliharaannya. Tetapi berdasarkan pengalamannya saat ini, ia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Sebaliknya, itu adalah situasi di mana hewan peliharaannya tidak bekerja cukup keras. Itu tidak ada hubungannya dengan penulisnya. Aku harus segera menerobos. Secepatnya, aku harus mendapatkan kekuatan Naschen Soul sebelum Fiendis Su. Dengan begitu, kesadaran eksistensiku akan jauh lebih kuat. Saat sang patriark merenungkan hal-hal tersebut, bayangan itu melahap makanannya. Rupanya, rasanya memang sangat lezat, karena bayangan itu bahkan memunculkan lidah yang digunakannya untuk menjilat setiap tetes rasa terakhir. Tapi kemudian, teriakan marah terdengar. Kamu sudah keterlaluan. Beberapa tentakel muncul yang menyerupai sulur bayangan itu, hanya saja terbuat dari daging dan darah. Saat tentakel-tentakel itu menggali keluar dari tanah dan bergerak liar, bayangan itu mengulurkan tangannya ke arah mereka dengan penuh semangat. Namun, tentakel-tentakel itu kemudian menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menyemburkan kabut hitam yang menghalangi bayangan tersebut. Namun, bayangan itu tidak pilih-pilih makanan, ia langsung mulai melahap kabut, yang membuatnya semakin bersemangat. Kemudian, ia mendekati tentakel-tentakel itu, tampak sangat senang telah menemukan sesuatu yang begitu menarik. Saat mereka bertabrakan, suara mengunyah bercampur dengan jeritan kesakitan. Tentakel-tentakel itu dengan cepat terkoyak-koyak. Hanya sesaat kemudian, tentakel yang tersisa meledak sendiri, dan ledakan yang dihasilkan mendorong bayangan itu ke belakang dan menyebabkannya hancur berkeping-keping. Kemudian potongan-potongan daging berdarah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kejauhan, membentuk makhluk aneh yang tampak seperti kilin, kecuali bahwa ia ditutupi tentakel. Makhluk buas itu menatap bayangan tersebut dengan muram, bayangan itu sudah kembali utuh dan jelas tidak terluka. Makhluk mengerikan macam apa ini? Cepat makan, kata Su King dengan tenang. Bayangan itu menatap binatang buas itu dengan penuh kebencian, lalu melesat ke arahnya. Di tengah jalan, bayangan itu berubah menjadi peti mati raksasa dengan mata yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaannya. Kau memerintah makhluk mengerikan. Sangat menarik. Tampaknya selama 200 tahun masa kurunganku di divisi pemasyarakatan, beberapa teknik sihir yang sangat tidak biasa telah dikembangkan. Kalau begitu, izinkan aku melahapmu terlebih dahulu, bodoh. Dengan raungan, makhluk itu meledak lagi, menyebabkan sejumlah potongan daging berdarah berhamburan ke depan.
Dalam sekejap mata, mereka berada tepat di depan Suking dan jelas akan mengepungnya. Divisi Pemasyarakatan, gumam Suking, matanya menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya ke tengah-tengah gumpalan daging itu dan meraih sebuah benda kecil dan licin dari dalamnya. Dia menariknya keluar. Jeritan mengerikan mengguncang daerah itu. Potongan-potongan daging itu hancur menjadi abu, dan Suking hanya memegang sesosok iblis kecil yang gemetar dan berwarna hitam pekat. Iblis itu basah kuyup dan hanya memiliki satu mata. Terlebih lagi, separuh bagian belakang kepalanya hilang, dan bagian dalam tengkoraknya kosong. Seseorang tampaknya telah menggali sebagian besar otaknya. Lukanya belum sembuh. Semuanya tampak sangat aneh. Suking tahu bahwa tidak semua sipir di divisi pemasyarakatan suka membunuh tahanan begitu saja. Banyak dari mereka gemar melakukan eksperimen dan penelitian. Banyak yang memiliki aspirasi besar yang akan membawa mereka melakukan viviseksi pada makhluk non-manusia. Iblis kecil ini kemungkinan besar adalah subjek eksperimen pada saat pelarian dari penjara. Bayangan Suking mendekat dan berputar-putar di sekelilingnya, menatap dengan rasa ingin tahu pada makhluk kecil yang warnanya sama dengan dirinya. "Kau tak akan berani membunuhku," teriak si iblis kecil. "Bosku adalah Patriark Mudleski dan Stonevin Seakruser. Mereka dari D-132. Kau mungkin pernah mendengar tentang D-132, kan? Itu adalah lokasi paling brutal dan misterius di divisi pemasyarakatan. Jika kau berani melakukan apapun padaku, mereka pasti akan menghukum matimu." Jelas sekali, si kecil nakal ini tidak tahu siapa Suking. Hal itu masuk akal mengingat banyaknya tahanan yang ditahan di divisi pemasyarakatan. Bukannya Suking telah mengunjungi semua blok sel. Terlebih lagi, sebagian besar tahanan yang melihatnya berakhir tewas. Suking awalnya berencana untuk menghancurkan iblis itu hingga lenyap. Namun kemudian iblis itu mulai berbicara tentang D-132, dan itu membuat mata Suking berbinar. Selanjutnya, dia melemparkannya ke depan Patriark Prajurit Vajra Emas. "Dapatkan lokasinya," kata Suking pelan. "Baik, Tuan," kata sang kepala keluarga. Ia menyeringai jahat sambil berjalan mendekati si bocah nakal itu. Tak lama kemudian, jeritan terdengar dari segala arah. Jeritan itu tidak berlangsung lama. Setelah cukup waktu berlalu hingga setengah batang dupa terbakar, sang kepala keluarga yang tampak sangat puas itu akhirnya mendapatkan informasi dari si iblis kecil. Begitu mereka mengetahui arah yang harus dituju, Suking langsung bergerak dengan cepat. Sekitar 1 jam kemudian, mereka melihat sebuah gunung ilusi yang terbuat dari kabut hitam. Aura hitam pekat memancar darinya ke segala arah, membuatnya tampak sangat jahat. Siapapun yang melihatnya akan langsung merasa tidak nyaman, dan tidak akan berani mendekatinya. "Tuanku, berdasarkan informasi dari Sim kecil, gunung ini memiliki banyak druid. Semuanya direkrut oleh 2 bos yang dia sebutkan. Mereka mulai merekrut setelah para pendekar pedang pergi berperang." Sambil memegang erat im yang terengah-engah itu, sang patriark dengan hormat melanjutkan, "Bagaimana jika aku pergi bersama si kecil? Bayangan untuk melakukan pengintaian. Begitu kedua bos ini muncul, kita bisa." "Tidak perlu melakukan itu." Suking tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia terbang menuju gunung berkabut itu. Sihir penyembunyian yang dia gunakan tidak hanya menyembunyikan auranya, tetapi juga menyembunyikan basis kultivasinya. Saat memasuki gunung, dia melambaikan tangannya untuk membelah kabut. Sesaat kemudian, lolongan terdengar dari dalam gunung saat bayangan-bayangan menyeramkan muncul. Namun sebelum mereka sempat mengetahui di mana Suking berada, mereka menjerit dan meledak. Melihat itu, makhluk kecil di tangan sang patriark semakin ketakutan. Suking sama sekali tidak memperlambat langkahnya. Dia melangkah menembus kabut, menyebabkan semua makhluk mengerikan lenyap bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya dalam jarak 30 meter. Dengan demikian, dia mendaki semakin dekat ke puncak gunung. Barulah pada saat itulah entitas apapun yang mengendalikan gunung itu mulai menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Sebuah jeritan melengking meletus, penuh dengan kesombongan yang liar. "Anjing buta macam apa yang berani membuat keributan di hadapanku?" Itu suara yang familiar. Saat suara itu bergema, sebuah kepala muncul, menjulang dari puncak gunung. Dan di bawahnya terdapat tubuh singa penjaga batu yang sangat mengesankan. Kepala dan singa batu itu sebenarnya tidak cocok,
tetapi mereka memancarkan aura yang mengesankan yang menekan segala sesuatu dengan ganas. Su King mendongak tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Sementara itu, makhluk kecil yang ditahan oleh Patriark prajurit Vajra Emas tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. "Para bos," teriaknya. "Para bos, tolong." Kilatan ganas muncul di mata kepala itu, dan ekspresinya pun sama buasnya. Menatap ke bawah menembus kabut, ia meraung, "Siapapun yang berani membuat masalah bagi salah satu bawahanku sedang merayu." Sebelum kepala itu selesai berbicara, matanya tertuju pada Su King. Apa? Mata kepala itu membelalak dan pupilnya menyempit. Kepala itu mulai gemetar. Sepertinya ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan bahkan berkedip 7 atau 8 kali. Sepanjang waktu itu, si iblis kecil berteriak semakin keras. "Para bos, bajingan ini pelakunya. Kalian harus membunuhnya." Kepala itu mengeluarkan jeritan mengerikan yang melengking dan menyebabkan segala sesuatu bergetar hebat. Astaga! Gelombang kejut dahsyat menghantam pikiran kepala itu saat ia berbalik untuk melarikan diri. Namun, singa batu itu bereaksi bahkan lebih cepat. Keempat kakinya bergerak liar, dan ekornya bergoyang-goyang ke depan dan ke belakang saat ia melepaskan kepalanya dan mulai berlari dengan kecepatan tinggi. Setelah terlempar dari tubuh singa, kepala itu berputar-putar beberapa kali sebelum kembali tegak dan mengejar singa tersebut. "Kakau, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau sedang berperang? Bukankah semua pendekar pedang sedang berperang? Sialan, apa yang kau lakukan di sini?" Dengan tetap tenang, Su King melangkah mengejar mereka. Patriark prajurit Vajra Emas bergegas mengejar Su King, tetap mencengkeram iblis kecil itu, yang benar-benar tertegun. Kedua bosnya seharusnya adalah tokoh-tokoh terkemuka dan menakutkan dari D132, tetapi sekarang mereka melarikan diri seperti orang gila. "Para bos, kalian berdua. Diam," ratap kepala itu. "Dia bosnya. Dia penjaga sialan yang bertanggung jawab atas D132. Kepala itu benar-benar berharap bisa melahap iblis kecil itu. "Aku baru saja bebas. Bajingan kecil. Aku tidak percaya kau membawa pembunuh terkutuk ini ke sini. Tahukah kau berapa kali dia menginjak-injakku sampai mati?" Setelah menyadari bahwa momen kebebasannya yang singkat akan segera berakhir karena bertemu dengan sipir penjara, kepala itu sangat marah. Jika itu sipir penjara biasa, mungkin bukan masalah besar. Kepala sipir bisa saja membuat keributan besar dan mungkin menipu orang yang tidak mengenalnya. Tetapi ketika berhadapan dengan Su King, ia bahkan tidak berani menunjukkan taringnya. Yang berani dilakukannya hanyalah melarikan diri. Ia sendiri pun tidak yakin berapa kali Su King telah membunuhnya. Metode Su King sangat brutal, dan terlebih lagi, fluktuasi otoritas ilahi yang dipancarkannya sangat menakutkan. Dan kemudian ada bayangannya itu. Kepala itu masih ingat belum lama ini bagaimana Su King akan terbangun di D132, dan hal pertama yang akan dilakukannya adalah menginjak kepala itu hingga hancur lebur. Tak peduli berapa kali kepala itu mengalaminya, ia tidak pernah terbiasa. Yang terjadi hanyalah rasa takut yang mendalam terhadap Su King tertanam di dalam dirinya. Ia gemetar ketakutan saat melarikan diri, dan singa batu di depannya berada dalam posisi yang sama. Su King tidak terburu-buru. Dia mengamati dengan dingin saat kepala dan singa batu itu berlari menjauh darinya. Sekarang dia tidak lagi berada di bawah pengaruh D132, beberapa ingatan tentang waktu itu kembali padanya. Satu hal yang sekarang dia ingat, adalah mengapa dia selalu mematahkan gulungan bambu itu. Gulungan bambu itu telah mengumpulkan kekuatan ilahi dari D132, dan juga penuh dengan aura takdir amnesia. Terlebih lagi, karena semuanya bertumpuk bersama, gulungan bambu itu berubah pada tingkat substruktur. Setiap kali aku bangun dan menyadari hal itu, aku ingin menggunakan kekuatan D132 untuk menciptakan harta karun istimewa. Dengan pikiran seperti itu, dia memanggil roh neraka bersayap darah dan kemudian melesat ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan sehingga dia langsung menyusul kepala tersebut. Yang dilihat kepala itu hanyalah bayangan kabur, lalu Su King muncul di depannya. Kepala itu menjerit ketakutan saat Su King mengangkat kakinya. Jangan lagi. Secara naluriah ia menutup matanya, lalu terdengar suara gedebuk keras. Su King menghentakkan kakinya ke kepala patung itu, menyebabkannya pecah. Kemudian dia menatap singa batu itu dengan tenang.
Kembali ke sini. Singa batu itu berhenti di tempatnya dan gemetar. Ia tidak berani terus melarikan diri. Mengingat berapa kali Suking telah membakarnya hingga mati, ia dengan patuh berbalik, lalu melompat kembali ke Suking, mengibas-ngibaskan ekornya seperti anak anjing. Ketika sampai di hadapannya, ia menjatuhkan diri ke tanah di depannya sebagai tanda penghormatan. Suking dengan dingin mengamati singa batu itu. Entah karena ingatannya atau informasi yang terukir di potongan bambu yang patah, dia tahu bahwa singa batu ini adalah troll awan dari D132. Lebih tepatnya, di bawah pengaruh aura takdir, ia tampak seperti troll awan. Tetapi singa batu tanpa kepala ini adalah wujud aslinya. Itulah mengapa kepala itu begitu mempermasalahkan Suking yang menempatkannya di sel tertentu itu. Itu karena ia ingin menjadi kepala singa batu tersebut. Saat Suking memikirkan hal-hal itu, potongan-potongan daging yang tadinya merupakan kepala kembali menyatu. Sesaat kemudian, kepala itu utuh kembali, dan segera mulai menjerit. Yang mulia sipir penjara, saya. Suking menginjaknya. Bunyi gedebuk lain terdengar saat benda itu meledak lagi. Singa batu itu gemetar dan mengibaskan ekornya lebih keras lagi. Kepalanya pulih dengan cukup cepat, dan segera mulai mengerang. Aku sudah tamat. Tanpa efek amnesia dari D132, aku hanya berdebar. Itu meledak lagi. Dengan cara itu, 1 jam berlalu. Setelah menginjak kepala sebanyak 17 atau 18 kali, Suking pergi. Namun kali ini, ia tidak berjalan kaki. Ia duduk di punggung singa batu itu. Adapun kepalanya, diikatkan ke ekor singa batu. Saat singa batu itu melompat-lompat, kedua cakar belakangnya terus-menerus memukul kepala itu, menyebabkan kepala itu mengerang kesakitan dan marah. Namun, ia tidak berani marah kepada Suking. Sebaliknya, ia akan mengutuk singa itu. Setelah mendengar kutukan-kutukan itu, singa batu itu akan mengibaskan ekornya dengan kuat, dan menendangkan kaki belakangnya dengan kekuatan yang semakin besar. Suking awalnya berniat menghukum mati kedua tahanan ini. Namun rupanya, mereka telah dikurung di D132 bersama dewa itu begitu lama sehingga mereka perlahan-lahan berubah secara ajaib. Atau mungkin itu semacam kutukan. Bagaimanapun, setiap kali mereka mati, mereka selalu dibangkitkan hampir seketika. Setelah dipikir-pikir, Suking ternyata memang seperti itulah keadaan mereka di D132 dulu. Meskipun begitu, dia tidak bisa membunuh mereka, dia juga tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Jadi dia memutuskan untuk membawa mereka bersamanya. Singa batu tanpa kepala itu melompat dengan kecepatan luar biasa, menggunakan banyak kekuatan dengan kaki belakangnya. Kepala yang terikat pada ekornya terus berteriak dan mengumpat. Dan Suking duduk tanpa ekspresi di punggung singa, sesekali menunjuk untuk menunjukkan arah mana yang harus dituju. Saat langit mulai terang, Suking bisa melihat prefektur Daebreak di kejauhan. Prefektur Fajar. Seru kepala yang memar itu. Sambil memuntahkan beberapa bongkahan batu yang digigitnya dari kaki singa batu, ia menatap ke arah prefektur Fajar dan berkedip beberapa kali. Yang mulia, Tuan, saya punya informasi untuk dilaporkan. Apakah Anda ingat si bajingan Painted Fox, Sir Inkwell? Dia ada di prefektur Daebreak. Dan bukan hanya dia. Jari dewa dari D132 juga ada di sana. Alis Suking terangkat dan dia menoleh untuk melihat kepala itu. Dengan memasang ekspresi menjilat, kepala penjara berkata, para tahanan sialan itu tidak punya rasa terima kasih. Divisi pemasyarakatan memperlakukan kami dengan sangat baik. Kami mendapat makanan dan minuman, dan mereka tidak mengeksekusi kami. Kami punya tempat tidur yang nyaman. Di dunia yang kacau seperti kita, tempat seperti itu sulit ditemukan. Tapi mereka benar-benar berhasil melarikan diri. Yang mulia, sejujurnya, selama ini saya sangat merindukan kehidupan di divisi pemasyarakatan. Setiap kenangan adalah sesuatu yang saya hargai. Saya sangat merindukannya. Jadi, sebagai kepala yang jujur dan adil, saya benar-benar harus memberi Anda informasi ini. Yang mulia, Anda juga harus tahu bahwa si tua bangka Sir Inkwell adalah orang yang memicu seluruh pelarian penjara ini. Setelah mendengar semua itu, Suking menatap ke arah prefektur Fajar dengan penuh pertimbangan. Sebagai sekretaris jenderal penguasa istana, dia diberi akses tidak hanya ke laporan perang dari seluruh Sisiling County. Dia juga mengetahui detail seputar runtuhnya divisi pemasyarakatan.
Pada saat kejadian itu, kekuatan penekan dari divisi pemasyarakatan telah lenyap. Klon dewa, yang telah tertipu hingga mengira dirinya adalah automaton roh, langsung terbangun. Kemudian ia meledak dengan kekuatan saat mencoba mengembalikan dirinya dari keadaan terpotong-potong menjadi keadaan utuh kembali. Untungnya, Lord Kong sendiri ditempatkan di divisi pemasyarakatan. Berkat tindakannya yang cepat, bersama dengan bantuan pengawal kehormatan dan wakil Lord Istana, yang didukung oleh kekuatan harta karun terlarang ibu kota kabupaten, mereka dengan cepat menyegel kembali kepala dan tubuh klon tersebut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, saat mereka melakukan itu, gubernur meninggal dan divisi pemasyarakatan meledak. Ibu kota kabupaten dilanda kekacauan, dan sejumlah besar tahanan memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri. Dan di antara mereka yang melarikan diri adalah beberapa bagian lain dari klon dewa tersebut. Hasil penghitungan akhir menyimpulkan bahwa 2 jari dan 1 mata telah hilang tanpa jejak. Satu-satunya sisi positifnya adalah mereka mengalami cedera parah dalam proses tersebut. Saat sang pendekar pedang berusaha mengumpulkan semua tahanan, mereka menemukan salah satu jari, dan kedua wakil penguasa istana berhasil merebutnya. Adapun bagian tubuh lainnya yang hilang, 1 jari dan 1 mata, tidak ada petunjuk mengenai keberadaannya. Mereka telah bersembunyi di suatu tempat, dan diasumsikan bahwa jika pencarian intensif lebih lanjut dilakukan, mereka akan ditemukan. Tetapi karena perang, para pendekar pedang tidak memiliki waktu luang untuk melakukan pencarian tersebut. Jika apa yang baru saja dikatakan kepala itu benar, maka jari dari D-132 bersembunyi di suatu tempat di prefektur Daibreak. Saat Su King mempertimbangkan masalah itu, kepalanya berkedip cepat beberapa kali. Ia sangat senang, karena ia berpikir bahwa jika Su King mencari Tuan Inkwell, maka Su King akan mati dan kepalanya akan mendapatkan kembali kebebasannya, atau bajingan Pain Fok tua itu juga akan tertangkap dan akan ada pesta reuni besar D-132. Menurut kepala sel, sungguh tidak adil bahwa semua penghuni sel D-132 lainnya bebas sementara dia tidak. Akan jauh lebih baik jika mereka semua menderita. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah cara terbaik untuk memikirkannya, kepala sel melanjutkan pembicaraannya. Yang mulia, dulu ketika divisi pemasyarakatan meledak, si tua bangka Sir Inkwell kabur dengan jari dewa dan... Aku bukan penggemar kebohongan, kata Su King dingin. Kepala itu bergetar dan dengan cepat berbicara dengan nada suara yang berbeda. Itu adalah jari dewa. Dia jelas memiliki keinginan untuk mandiri. Alih-alih menanggapi panggilan bagian tubuh lainnya, dia melarikan diri bersama Sir Inkwell. Aku dan singa di sini tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Saat kami sedang bepergian, aku mendengar si kakek tua Sir Inkwell berbicara dengan jari itu. Dari apa yang kudengar, kurasa dia ingin Sir Inkwell melukis sesuatu. Tentu saja, dia adalah dewa. Sangat berbeda dari kita. Jadi Sir Inkwell mengatakan bahwa lukisan seperti itu membutuhkan cat khusus. Dan itulah mengapa mereka pergi ke prefektur Daibreak untuk mencari sisa-sisa legendaris matahari yang jatuh dan menggunakannya sebagai bahan utama dalam cat tersebut. Kepala sekolah tidak berani menyembunyikan satu pun detail cerita, dan bahkan berusaha keras untuk menyertakan setiap detailnya. Lagi pula, jika Su King merasa dia berbohong, dia tahu dia akan menanggung akibatnya. Setelah berpikir sejenak, Su King menepuk leher singa batu itu, dan singa itu melompat maju menuju prefektur Fajar. Saat semakin dekat dengan prefektur itu, Su King secara mental mengingat kembali semua yang dia ketahui tentangnya. Prefektur Fajar berbeda dengan Kabupaten Penyegelan Laut, atau prefektur lainnya. Prefektur ini hampir tidak memiliki daratan kering. Sebaliknya, itu adalah lubang besar yang sangat dalam yang meliputi 90% wilayah prefektur. Menurut legenda, lubang besar itu sebenarnya adalah kawah yang terbentuk ketika wajah dewa yang pecah tiba, dan salah satu matahari hancur. Ketika jatuh, terciptalah lubang besar itu. Dengan demikian, prefektur Daibreak bagaikan jurang tak berdasar, sebuah danau yang begitu besar hingga menyerupai laut. Bahkan, danau itu disebut Laut Abisal. Permukaan laut yang hitam pekat itu dihiasi dengan puncak-puncak gunung yang sesekali muncul dari air. Seiring waktu, puncak-puncak gunung raksasa itu dihuni oleh manusia dan makhluk non-manusia. Gunung-gunung itu sangat unik karena terbuat dari zat kristal hitam yang terbentuk ketika matahari terbenam dan melepaskan panas yang tak tertandingi.
Itulah salah satu alasan mengapa prefektur ini dikenal sebagai penghasil batu awan induk. Di tengah laut jurang dan semua pegunungan, terdapat sebuah gunung yang sangat besar bernama Gunung Fajar, yang merupakan lokasi istana pendekar pedang prefektur Fajar. Terlebih lagi, angin matahari di prefektur Daebreak lebih kuat daripada di daerah sekitarnya. Angin itu bertiup terus-menerus, sepanjang tahun, dan tidak pernah mereda. Akibatnya, prefektur Daebreak adalah tempat di mana teleportasi tidak mungkin dilakukan, dan penerbangan sangat terbatas. Sebagai gantinya, selama bertahun-tahun yang telah berlalu, para kultivator dari berbagai spesies mulai bepergian menggunakan kapal-kapal besar. Untuk mengakomodasi kapal-kapal besar itu, perbatasan prefektur Daebreak memiliki banyak pelabuhan. Saat ini, Suking sedang melihat sebuah pelabuhan berukuran sedang. Dia sedang menyamar, dan dia telah menyembunyikan auranya. Dia juga menyamarkan patung singa batu dan kepalanya. Pelabuhan yang sangat besar itu sangat mengingatkannya pada Seven Blood Eyes. Lagi pula, Laut Abisal mengingatkannya pada Laut Terlarang. Warnanya pun sama. Sebuah dermaga membentang ke air, tetapi tidak ada kapal yang berlabuh. Meskipun demikian, banyak kultivator menunggu di dermaga. Ada beberapa manusia yang hadir, tetapi sebagian besar adalah makhluk non-manusia dengan berbagai bentuk dan ukuran. Suara riuh percakapan terdengar di telinga Suking saat dia mendekat. Saat ini Suking duduk di atas seekor kura-kura besar tanpa kepala yang memiliki tritip sebesar kepalan tangan di ekornya. Penampilannya cukup aneh, jadi tidak heran jika para Smokewite memperhatikannya. Meskipun begitu, ada berbagai macam spesies aneh dan tidak biasa di dermaga, jadi Suking tidak terlalu mencolok. Ada kultivator lain yang memiliki tunggangan, termasuk beberapa yang menunggangi makhluk kerangka. Manusia tidak lagi banyak ditemukan di Kabupaten Penyegelan Laut saat ini. Berbagai pengadilan pendekar pedang telah menyerukan perang, sehingga sebagian besar kultivator manusia berada di garis depan utara dan barat untuk mempertahankan kabupaten. Bukan hanya kultivator harta karun roh dan pengembalian kekosongan yang dimobilisasi. Meskipun mereka meninggalkan beberapa pasukan, terutama mereka yang seharusnya menjadi masa depan sekte mereka, sebagian besar pasukan mereka telah dimobilisasi. Saat Suking mengamati pelabuhan prefektur Fajar, ia melihat sebagian besar makhluk bukan manusia. Orang-orang ini semuanya tinggal di Kabupaten Penyegelan Laut, dan telah menikmati perlindungan umat manusia selama bertahun-tahun. Meskipun perlindungan itu belum tentu penting untuk kelangsungan hidup, spesies tersebut tidak diusir. Akibatnya, ini adalah rumah mereka. Ketika Suking memikirkan berapa banyak dari mereka yang menolak untuk bergabung dalam upaya perang, dia menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa hal, dia bisa memahami keputusan itu. Mereka percaya bahwa perang bukanlah urusan mereka, dan bagi mereka tidak penting siapa yang memimpin Kabupaten Penyegelan Laut. Mengingat hal itu, mengapa mereka harus berperang? Dari sudut pandang mereka, itu masuk akal. Tetapi Suking bukanlah seorang suci yang mencintai semua spesies tanpa syarat. Mengingat perspektifnya tentang masalah ini, dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk makhluk non-manusia ini. Yang sangat menarik adalah Suking telah melihat beberapa Smokewite di antara makhluk non-manusia. Smokewite tidak hanya hidup di gurun. Kabut dan embun sering muncul di prefektur Daebreak, dan hal-hal seperti itu membuat kondisi sangat cocok untuk Smokewite. Tubuh mereka terbuat dari asap, jadi kecuali Anda sangat mengenal mereka, tidak mungkin untuk membedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Bahkan, Anda bahkan tidak bisa melihat fitur wajah mereka dengan jelas. Mereka tampak seperti gumpalan asap samar yang bergerak di antara kerumunan di dermaga. Mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Di antara kelompok mereka juga terdapat sejenis boneka hitam pekat khusus, dengan banyak retakan dan celah tempat para Smokewite dapat hidup secara simbiosis. Suking tidak menyukai Smokewih. Mereka memperlakukannya dengan jahat selama perjalanannya melalui gurun, yang menyebabkan pertarungan besarnya dengan Chu Tiankun di fragmen dunia utama mereka. Setelah kejadian itu, Suking melakukan beberapa perhitungan dan sampai pada kesimpulan bahwa dia bertemu Chu Tiankun hanya 2 jam dari perbatasan ibu kota kabupaten. Dan 2 jam adalah lamanya para Smokewite membuatnya menunggu. Tentu saja, dia sedang menjalankan misi rahasia saat ini, jadi dia menekan niat membunuhnya dan mengabaikan para Smokewite. Dia pergi ke dermaga dan duduk di atas kura-kura tanpa kepala sambil menunggu kapal itu muncul.
Para Smokewite mengamatinya dari atas ke bawah, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan melanjutkan perjalanan mereka menyusuri dermaga. Suking tidak tahu apa yang mereka cari. Namun, setelah mereka pergi, para kultivator non-manusia di sekitarnya mulai berbicara. Para anggota tim Smokewite telah melakukan pencarian selama beberapa hari, meskipun saya tidak yakin apa yang mereka cari. Saya dengar mereka tidak hanya mencari di sini. Mereka bahkan berada di perairan terbuka. Aku mendengar seseorang berkata bahwa mereka sedang mencari sisa-sisa matahari yang binasa di prefektur Fajar ini. Padahal itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Manusia dan spesies lain sudah lama mencari ke sana kemari. Sudah ribuan tahun sejak potongan daging baru ditemukan. Mereka mungkin sebenarnya tidak mencari sisa-sisa matahari. Saya merasa mereka mencoba mencegah seseorang memasuki prefektur Fajar. Suking memandang Smokewite di kejauhan dengan penuh pertimbangan. 2 jam berlalu, dan semakin banyak makhluk non-manusia berkumpul di dermaga. Saat itulah suara seperti rintihan bergema dari kabut yang jauh. Semua orang di dermaga menoleh ke arah itu. Bersamaan dengan suara itu datang angin dingin yang menyeramkan. Saat angin itu menyapu dermaga, beberapa kapal aneh muncul dari kabut. Ada 2 jenis kapal. Salah satu jenisnya menyerupai burung layang-layang. Masing-masing memiliki panjang sekitar 3.000 meter, deknya dipenuhi dengan banyak bangunan indah. Ada para pelayan wanita di dek kapal, semuanya sangat lincah dan cantik, dengan telinga kelinci tumbuh di kepala mereka. Suking mengenali mereka. Mereka adalah anggota spesies kelinci roh. Mereka tidak memiliki tanah leluhur, dan sebaliknya dapat ditemukan di prefektur yang jauh dan dekat. Mereka biasanya mengikuti ahli-ahli kuat manapun yang mau menerima jasa mereka. Kapal-kapal lainnya hampir tidak terlihat seperti kapal. Mereka lebih mirip daun raksasa, dengan 4 kaki yang menjulur ke bawah seperti batang pohon. Daun-daun itu berukuran sekitar 300 meter, dan jauh lebih sederhana dan kasar daripada kapal-kapal berbentuk daun. Jumlahnya jauh lebih banyak. Dari kelompok itu, sekitar 10% adalah kapal berbentuk daun, dan sekitar 90% adalah kapal berbentuk daun. Saat mereka mendekat, para petani di dermaga mulai bergerak dan menuju ke kapal manapun yang akan membawa mereka ke tujuan yang diinginkan. Suking memperhatikan bahwa ada beberapa kultivator Nascent Soul yang hadir. Mereka semua pergi ke kapal Swallow. Kultivator lainnya memilih kapal daun. Hal itu memperjelas bagi Suking bahwa kapal-kapal tersebut dirancang untuk tingkat kultivasi yang berbeda. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, dia menaiki salah satu kapal daun yang menuju Gunung Green Mist, yang terletak di dekat tengah prefektur Daybreak, tidak terlalu jauh dari Gunung Daybreak. Bagi Suking, rasanya kurang bijak untuk langsung pergi ke Gunung Fajar. Lagi pula, itu adalah misi rahasia. Rencananya adalah pergi ke Gunung Kabut Hijau, di mana dia akan mengandalkan kekuatan basis kultivasinya untuk melakukan perjalanan ke Gunung Fajar. Menyeberangi perairan sendirian bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dalam jangka waktu lama, tetapi dia bisa mengatasi perjalanan singkat. Setelah menaiki kapal daun, dia melihat sekeliling. Itu adalah kapal yang sangat sederhana. Tidak ada kabin dan tidak ada pelayan. Sebaliknya, ada 3 kultivator di bagian depan kapal, mengenakan jubah hijau dan topeng hantu. Mereka bertanggung jawab atas kapal tersebut. Dari segi penumpang, ada lebih dari 30 orang. Ada kelompok 8 orang yang jelas-jelas bepergian bersama, tetapi yang lainnya adalah individu. Semua orang menyebar dan mengambil tempat masing-masing. Mengingat panjang kapal yang mencapai 300 meter, ada banyak ruang untuk semua orang. Setelah menemukan tempat duduk di pojok, Suking memandang ketiga kultivator berjubah hijau itu. Sebagian besar pengetahuan Suking tentang prefektur Fajar berasal dari berkas-berkas pendekar pedang yang telah dibacanya. Misalnya, dia tahu bahwa feri seperti ini dikendalikan oleh sebuah kelompok bernama Konsorsium Fajar. Itu adalah aliansi bisnis yang dibentuk dari banyak organisasi. Bahkan pengadilan pendekar pedang pun memiliki saham dalam bisnis tersebut. Lagi pula, prefektur Fajar adalah tempat yang sangat unik, dan ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari usaha maritim. Anggota resmi konsorsium Fajar mengenakan jubah hijau. Setelah mengamati mereka sejenak, Suking melihat para kultivator lain di atas kapal daun, lalu menutup matanya untuk bermeditasi. Waktu berlalu cukup lama hingga sebatang dupa terbakar,
Setelah itu kapal-kapal mulai meninggalkan dermaga. Itu termasuk kapal yang ditumpangi Su King. Beberapa saat setelah dia membayar ongkos, daun itu bergetar. Kemudian keempat kakinya mulai menggerakkan kapal ke depan. Angin bertiup, dan tidak ada yang menghalanginya, sehingga menyapu para penumpang. Akhirnya, kapal daun itu meninggalkan pelabuhan. Ketika angin bertiup kencang, perisai berkilauan akhirnya terbentang untuk menghalangnya. Namun, sensasi goyah saat bergerak tetap terasa. Su King tidak memperhatikan semua itu. Dia fokus pada meditasi. 3 hari berlalu. Selama waktu itu, sesekali ia membuka matanya dan melihat sekeliling. Ia akan menatap kedalaman laut jurang, dan dapat merasakan aura dingin dan lembabnya. Sesekali, entitas aneh akan muncul. Sebagai contoh, ada paus bersayap, kawanan lentera merah terbang, dan kelelawar berkepala 2 yang besar. Meskipun demikian, konsorsium Dawn Luster telah menengahi kesepakatan dengan semua makhluk mutan tersebut, sehingga mereka tidak menimbulkan masalah bagi kapal daun itu. Pada suatu saat, Su King memperhatikan sebuah bunga raksasa yang mekar tepat di bawah permukaan air. Bunga itu berdiameter sekitar 3.000 meter dan berwarna merah terang, sehingga sangat mencolok. Saat Su King mengamati, sejumlah benang sari muncul di atas air, bergoyang-goyang. Ketika para kultivator non-manusia di atas kapal daun melihat benang sari itu, mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu. Alasannya adalah di ujung setiap benang sari yang bergoyang tumbuh seorang wanita. Berbagai macam spesies terwakili. Su King bahkan melihat seorang wanita manusia. Mereka ramping dan cantik, dan tak satu pun mengenakan pakaian. Sambil mengelus rambut mereka dengan genit, mereka memberi isyarat kepada para kultivator. "Kita sungguh beruntung, Yang Mulia," sebuah suara berkata. Suara itu berasal dari teritip yang menempel di ekor kura-kura. Teritip itu sebenarnya adalah kepala dari D-132. Mata terlihat pada teritip itu saat menatap bunga tersebut. "Ini bunga iris euforia. Dulu, itu adalah jenis bunga favoritku." Su King mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang iris euforia sebelumnya. Dengan mata berbinar penuh kenangan, kepala suku melanjutkan, Euphoria irises adalah jenis tanaman druis khusus yang berasal dari prefektur Daebreak. Benang sarinya berubah menjadi wanita dari berbagai spesies yang memikat orang yang lewat. Jika mereka berhasil membuat seseorang mendekat, mereka akan menangkap orang itu dan menyeretnya ke dasar laut, lalu menghisap darahnya hingga kering, hanya menyisakan mayat yang mengering. Seorang kultivator tingkat pendirian dasar biasa hanya akan bertahan selama 4 atau 5 tarikan napas. Seorang ahli inti emas mungkin bertahan sedikit lebih lama, tetapi tidak terlalu lama. Hanya individu seperti saya dengan kemampuan bawaan yang unik yang dapat membalikkan keadaan dan mengalami kebahagiaan sejati dari iris euforia. Sekarang, sebelum Anda membuat lelucon tentang itu sebagai alasan mengapa saya tidak memiliki tubuh, izinkan saya mengklarifikasi hal itu. "Diam," kata Su King. Kura-kura dan teritip itu tidak berkata apa-apa lagi. Saat Su King tetap duduk bersila, dia mengarahkan indranya ke arah kelompok 8 makhluk bukan manusia itu. Tampaknya mereka sedang mendiskusikan pengadilan pendekar pedang. Dengan memfokuskan pandangan dengan benar, Su King dapat mendengar percakapan mereka. "Seluruh dunia sedang hancur berantakan. Kudengar hanya ketika populasi di prefektur Daebreak menurun, bunga iris euforia yang menjijikkan ini mulai mekar. Situasinya tidak terlihat baik bagi manusia. Istana pendekar pedang sedang menuju krisis besar. Dari yang kudengar, banyak makhluk non-manusia dan kultivator sesat mengincar istana pendekar pedang di Gunung Fajar. Aku juga mendengar desas-desus itu. Ada seseorang yang merekrut kultivator sesat, bandit, dan penjahat dari semua spesies. Mereka bersiap untuk menyerang Gunung Daebreak dan menjarah istana pendekar pedang di sana. Situasinya benar-benar tidak stabil. Akhir-akhir ini aku sering melihat banyak orang asing. Kurasa kebanyakan adalah kultivator dari luar prefektur Daebreak. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pulang saja. Siapa peduli apakah manusia selamat atau tidak. Tapi jika mereka jatuh, maka kita harus memastikan untuk mendapatkan bagiannya." "Benar, kudengar istana pendekar pedang menyimpan harta karun yang sangat banyak." Su King mengerutkan kening, dan tatapannya menjadi dingin. Namun, saat itulah dia tiba-tiba memperhatikan sesuatu di dalam kabut. Dia melihat 8 boneka setinggi 30 meter, berwarna hitam pekat, muncul dari kabut.
Mata mereka bersinar merah penuh kebencian saat mereka menatap kapal daun itu. Itu adalah sekelompok Smoke White. Tatapan mata Suking menjadi semakin dingin. Saat boneka-boneka Smoke White mendekat, dia menilai tingkat kultivasi dan kemampuan bertarung mereka. Asap keluar dari celah-celah pada boneka-boneka itu, yang kemudian berubah menjadi Smoke White. Mereka menyebar untuk mengepung kapal daun itu. Adapun boneka-boneka itu, mereka berbaris di depan kapal sehingga kapal itu tidak bisa bergerak maju. Keempat kaki kapal daun itu bergetar tetapi tidak bergerak. Sementara itu, para kultivator di atas kapal mengamati Smoke White dengan waspada. Ketiga kultivator berjubah hijau dan bertopeng hantu itu segera berdiri. Yang di tengah melangkah maju, memandang para Smoke White, dan berkata, "Bagaimana saya bisa membantu kalian, sesama Taois dari para Smoke White?"